Nyanyian baru kamu angkat dengan syukur kepadamu, yang dengan tangan kanan dahsyat ngerjakan kemenanganmu. Ajaib sekalian mujizat yang sudah dimaklumkannya, dengan keadilan dan selamat kepada bangsa dunia. Diingatkannya setianya perjanjian anugerah kepada Israel selamanya, dan ujung bumi heranlah. Hai istri bumi ramai-ramai, bersoraklah dan nyanyilah, dan puji Tuhan karena damai yang sudah dikerjakannya. Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah Tuhanmu dengan kecapi sekalian, dengan suara yang merdu, dengan nafiri dan senunai, bunyikan suka dan teman, semuanya bersorak-sorai kepada Rajamu besar. Laut dan sungai-sungai, tenanglah kamu menderu, dan gunung pun bersorak-sorai, tepuk-tepuklah tanganmu, karena Tuhan menghukumkan segala bangsa dunia. Dijadikannya keadilan, alasan kerajaannya. Selamat pagi jemaat yang Tuhan yang dikasihi. Sebelum ibadah kita mulai pada pagi hari ini, bersama kita akan belajar satu lagu yang akan menjadi lagu tema selama bulan November yang akan datang. Di setiap janjiku, kita akan nyanyikan 2 kali dengan interlude.
anugerahnya. Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Selamat pagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang hadir di ruangan ini maupun yang berada mengikuti ibadah melalui siaran live streaming, serta para pendengar siaran Radio Iktus dan pemirsa siaran ibadah minggu ini dimanapun berada. Berikut ini akan dibacakan warta lisan minggu ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum tergabung dalam WA grup GKI Karangsaru dan ingin bergabung dalam grup WA tersebut guna memperoleh informasi tentang kegiatan gerejawi, dapat menghubungi kantor tata usaha gereja di nomor 024 351 9511. Grup WA ini bersifat satu arah, hanya menyampaikan pesan dari admin grup dan anggota grup tidak dapat menanggapinya demi kenyamanan bersama. Kedua, dicari segera tenaga multimedia gereja penuh waktu, menguasai desain grafis, video dan audio editing, Microsoft Office, Corel dan Photoshop, memiliki semangat kerja dan pelayanan, tersedia mes bagi yang berdomisili di luar kota. Lamaran dikirim melalui email wartakarangsaru@gmail.com atau ke kantor tata usaha GKI Karangsaru. Yang ketiga, diundang kehadiran jemaat dalam ceramah komisi dewasa dengan topik memahami seluk-beluk pinjaman online, Kamis 18 November 2021 pukul 18.30. Narasumber Ibu Puji Puryani SHM Hum, dosen Fakultas Hukum Universitas Jana Badra Yogyakarta. Link Zoom akan dibagikan lewat grup WA jemaat. Yang ketiga, berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga Ibu Gyao Ngit Fung, 91 tahun. Almarhumah adalah mama dari Ibu Leawita Sanjaya atau Ibu Loli dan mama mertua dari Bapak Holim. Jenazah disemayamkan di rumah duka Tionghoa Iwan, ruang C, DE. Ibadah tutup peti dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 13.30. Info ibadah selanjutnya menyusul. Yang kedua, Ibu Satyadara Sanjaya, Ui Tuan Lin. Almarhumah adalah istri dari Bapak Santoso Ardi, Empal Ristana, dan mama dari Ibu Nana Primawati Santoso. Jenazah telah dikremasikan
pada Sabtu malam di Krematorium Kedung Mundu. Yang ketiga, Ibu Gita Avianti, almarhumah adalah istri dari Bapak David Hidayat Sidomuncul. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Argopuro. Ibadah tutup peti dilaksanakan pada hari Minggu 31 Oktober 2021 pukul 20. Info ibadah selanjutnya menyusul. Demikian warta lisan. Mari kita berdiri, kita berhimpun menghadap Tuhan. Ibadah Minggu peringatan reformasi gereja ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, baik yang hadir dalam ibadah onsite di gereja maupun yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun berada. Tanggal 31 Oktober dikenal sebagai Hari Reformasi Gereja oleh seluruh umat Kristen Protestan di seluruh dunia. Reformasi gereja yang terjadi di abad ke-16 tepatnya pada 31 Oktober 1517 telah merubah kekristenan. Para reformator meyakini bahwa gereja pada saat itu telah menyimpang dari kebenaran sejati, yaitu Alkitab. Sejatinya para reformator tidak pernah berusaha menegakkan doktrin yang baru atau berminat mendirikan gereja yang lain. Namun mereka ingin mereformasi gereja di dalam pengertian mereka ingin menghidupkan kembali kepercayaan-kepercayaan dan praktik-praktik gerejawi yang murni berdasarkan Alkitab. Para reformator memiliki semangat untuk mengembalikan orang Kristen dan kekristenan kepada otoritas Alkitab.
5 sola terbentuk sebagai rangkuman pengakuan iman yang menjadi dasar kekristenan selama masa reformasi dan yang menjadi pilar dasar iman Kristen hingga kini. Yaitu yang pertama, sola scriptura, hanya Alkitab. Sola fide, hanya iman. Sola gratia, hanya anugerah. Solus Christus, hanya Kristus. Soli Deo, gloria, hanya untuk kemuliaan Allah. Keunikan dan signifikansi atau pentingnya daripada reformasi gereja adalah kata yang sederhana, yaitu solo, sola, yang artinya hanya. Kita tidak dapat menyatakan bahwa kan cuma tinggal ditambahkan satu kata sola saja, maka semuanya beres. Karena kenyataannya untuk mengembalikan sola ini ke dalam posisi yang semestinya, para reformator harus membayarnya dengan perjuangan, pergumulan, peperangan, bahkan dengan nyawa mereka. Dalam ibadah hari ini kita akan membahas sola scriptura, doktrin atau pengajaran yang menegaskan bahwa Alkitab dan hanya Alkitab saja satu-satunya standar kebenaran tertinggi. Ini artinya sebagai orang Kristen dan sebagai gereja Tuhan, Alkitablah yang menjadi standar, prinsip, otoritas tertinggi satu-satunya atas semua pengajaran dan kehidupan kita. Dan konsekuensi dari sola scriptura adalah semua hal harus diuji oleh kebenaran Alkitab apapun itu. Jika hal tersebut tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka itu artinya hal tersebut bukan dari Tuhan. Karena tidak mungkin kebenaran saling bertentangan satu dengan yang lain. Intinya, reformasi gereja dilakukan oleh para reformator adalah menuntut dan menuntun kita untuk kembali kepada Alkitab. Saat ini kita dengan mudahnya memiliki Alkitab. Bahkan kita mungkin memiliki lebih daripada satu Alkitab di rumah. Atau di dalam HP kita, gadget kita, ada aplikasi Alkitab. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghargai Alkitab dengan menjadikannya otoritas tertinggi di dalam pengajaran dan kehidupan kita, sehingga kita tidak mudah untuk disesatkan, serta mampu mempertahankan kebenaran firman-Nya di tengah dunia yang berdosa ini. Marilah kita mengintrospeksi diri kita di dalam doa pengakuan dosa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk Allah yang telah memberikan kepada kami Alkitab, yaitu firman Tuhan yang telah dikaruniakan bagi kami agar kami dapat menjadi pribadi yang mengenal Tuhan dan hidup seturut ketetapan-ketetapan Tuhan. Namun seringkali dengan sengaja maupun tidak sengaja, kami tidak menghargai dan menghormati Alkitab. Kami tidak tekun dalam membaca dan merenungkannya. Kami tidak menjadikan Alkitab otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau tunduk di bawah otoritas Alkitab, bahkan berani mengkompromikan Alkitab dengan yang lain. Hidup kami sungguh jauh dari prinsip-prinsip yang Alkitab berikan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Kembalikan kami kepada kebenaran-Mu. Ikatlah hati kami di dalam kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk teguh berdiri di atas fondasi sola scriptura. Sehingga walau angin badai menerjang, kami, gereja Tuhan, tidak akan hancur. Oleh karena kami teguh berpegang pada perkataan firman-Mu yang kami hidupi. Dan kiranya semangat reformasi juga terus membakar diri kami untuk mengumandangkan bahwa Alkitablah satu-satunya standar prinsip kebenaran sejati. Kami panjatkan doa pengakuan dosa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kasih Allah sungguh nyata di dalam tiap
setiap karyanya. Deru laut gemuruh guru, semua atas perintahnya. Sukacita dalam hidup, tanda kasih-Nya. Kitalah anak-anak-Nya, penerima anugerah-Nya. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya. Kasih Allah sungguh nyata di dalam Putra Tunggal-Nya. Dia telah rendahkan diri, menderita dan sengsara. Kasih-Nya mengundang kita pada salib-Nya. Serahkan semua dosa di hadapan kasih Bapa. Sungguh besar kasih Bapa, mencari dan menyelamatkan, bukan selalu memuji-Nya karena kasih-Nya. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Mari kita bersatu hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengizinkan kami untuk kembali akan menikmati sabda Tuhan. Firman-Mu ya dan amin yang menjadi pelita bagi kehidupan kami, yang menuntun langkah-langkah kami, sehingga kami boleh mengetahui apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan kami kerjakan di dalam hidup ini. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi keinginan hati-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu. Sehingga hidup yang kami miliki adalah hidup yang sungguh-sungguh dapat kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, pimpinlah kami semua yang ada di dalam ruangan ini ataupun yang menikmati ibadah live streaming. Kami sungguh rindu ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, hati kami terpaut. Hati kami sungguh siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga diberi semangat untuk juga bukan hanya sebagai pendengar, tapi bagaimana kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Oleh sebab itulah kami mohon Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami. Tuhan yang menguasai kehendak kami. Sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan menerapkannya di dalam hidup kami. Tuhan memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sehingga betul-betul firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi sungguh mengubah kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin dicintai oleh Tuhan dan mencintai Tuhan. Bersabdalah Bapa Surgawi karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 10 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi ibu bapak sekalian 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 hingga ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi saya meskipun singkat dan sederhana, lagu yang saya nyanyikan ini sangat dalam maknanya. Sebuah lagu yang hendak menegaskan kepada kita semua bahwa Alkitab itu yang pertama adalah bukunya Tuhan.
Dan yang kedua, sudah seharusnya menjadi buku kesayangan kita, setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku diri Kristen, pengikut Kristus. Memang benar bahwa Alkitab ditulis oleh manusia. Walau demikian, sekalipun Alkitab ditulis oleh manusia, tetapi sumbernya Tuhan Allah sendiri. Tuhanlah penulis aslinya, sehingga jelas ada kesatuan dan koherensi atau keselarasan, keharmonisan satu dengan yang lain antar kitabnya. Di mana Alkitab terdiri dari 66 kitab. Perjanjian Lama 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah di dalam kedaulatannya berkuasa untuk menuntun para penulis Alkitab dengan segala kelemahan mereka, dengan segala latar belakang mereka yang berbeda-beda, mampu menuliskan segala kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia. Keyakinan tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16a yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada kata yang dimasukkan di antara frase segala tulisan dengan diilhamkan Allah. Namun di dalam bahasa Yunaninya tidak ada kata yang disisipkan di antara segala tulisan dengan diilhamkan Allah. Sehingga dapat dibaca demikian, segala tulisan diilhamkan Allah. Yang dapat memberikan kita arti yang sangat jelas dan tajam, bahwa tidak ada satupun dari perkataan yang dituliskan di dalam Alkitab yang bukan diwahyukan oleh firman Tuhan. Atau dengan kata lain, semua titik koma, tanda baca, semua kata yang ada di dalam Alkitab, semua kalimat, semua penggunaan kata kerja, itu semua adalah perkataan dari Tuhan yang diwahyukan kepada manusia melalui para penulis Alkitab. Jadi dengan demikian kita dapat berpegang bahwa Alkitab ini adalah sungguh-sungguh firman Allah, perkataan Allah. Frase diilhamkan oleh Allah di dalam ayat ini atau di dalam bahasa Yunaninya theopneustos dapat diterjemahkan dengan dinafaskan Allah, dihembuskan Allah. Artinya Alkitab itu diberikan melalui ilham Allah, di mana Allah Roh Kudus bekerja di dalam orang-orang pilihan, mereka yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis Alkitab. Tuhan menyatakan kepada mereka pikirannya dan memampukan mereka menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengkomunikasikan kebenaran Allah tanpa kesalahan. Jadi pengilhaman Allah ini tidak berarti Allah mendikte setiap kata di dalam Alkitab, tidak. Tapi pengilhaman Allah ini berarti bahwa bagaimana Allah menjaga sedemikian rupa para penulis Alkitab, gitu ya, sehingga mereka tidak akan pernah salah dalam menulis. Sehingga Alkitab yang ditulis lebih dari 40 penulis, mereka yang hidup di negeri yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, memiliki latar belakang dan pendidikan yang berbeda, hidup di kurun waktu yang berbeda, yaitu sekitar sepanjang 15 abad. Mereka tetap dapat menjadi satu kesatuan dan juga keselarasan yang utuh. Hal ini mengindikasikan bahwa Alkitab memang ditulis oleh tangan manusia yang berbeda-beda. Zaman dan rentang waktu yang cukup panjang. Tetapi penulisnya hanya satu, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sungguh, Alkitab adalah firman Allah, bukunya Tuhan.
Jika demikian, jikalau Alkitab adalah bukunya Tuhan yang ditujukan bagi setiap umatnya, bukankah sudah seharusnya Alkitab menjadi buku kesayangan kita? Namanya kesayangan berarti Alkitab itu menjadi buku kesukaan, buku favoritnya kita, lebih daripada yang lain. Jujur harus kita akui hari ini banyak orang Kristen yang memiliki Alkitab dengan berbagai macam versi, bahasa, bentuk, dan ukuran gitu ya. Siapa di sini yang punya Alkitab lebih daripada satu? Ya selain hamba Tuhan ya, biasanya hamba Tuhan ada beberapa karena untuk menggali gitu ya. Di HP kita juga ada berbagai terjemahan itu. Luar biasa sekali gitu ya, Alkitab digital kita ini. Namun sayangnya sekalipun punya banyak, tidak sedikit orang Kristen yang menjadikan Alkitab hanya sekedar koleksi buku yang berharga. Atau buku kenang-kenangan yang diterima pada waktu pembaptisan atau juga pada waktu pernikahan. Karena pada kenyataannya seperti itulah nasib Alkitabnya orang Kristen sebagian besar. Menjadi sekedar pajangan atau berdebu oleh karena jarang disentuh dan dibuka serta dibaca. Ataupun di era digital ini kita dimudahkan untuk memiliki aplikasi Alkitab dengan berbagai versi dan bahasa yang dapat kita download secara gratis melalui gadget kita. Namun tidak sedikit pula orang Kristen yang melakukannya hanya sekedar untuk melengkapi agar aplikasi kita di HP komplit. Namanya juga HP orang Kristen, kalau nggak ada Alkitab kayaknya bukan HP Kristen deh. Kalaupun pada akhirnya kita membuka dan membaca Alkitab, semua itu juga hanya karena apa? Bisa jadi lah pengkhotbahnya minta kita mengikuti ibadah atau persekutuan disuruh buka Alkitab, ya bukalah. Masa enggak? Atau kita buka karena ya pengen tahu aja apa sih yang mau disampaikan Alkitab, atau untuk nambah pengetahuan, atau juga sekedar kewajiban. Loh aku ini majelis aku ini pendeta, hamba Tuhan, pengurus komisi atau aktivis. Masa sih nggak buka, nggak baca Alkitab? Atau yang lebih parah lagi, Alkitab menjadi obat tidur. Ya supaya kita bisa cepat tidur, makanya kita baca Alkitab. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita cermati 2 Timotius pasal 3 ayat 10 hingga 17 ini, maka kita akan mendapati tentang pentingnya Alkitab di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, Alkitab memang sudah seharusnya menjadi buku kesayangan, kesukaan dan favorit kita lebih daripada yang lain. Sebab setidaknya menurut Rasul Paulus ada 2 tantangan serius yang selalu dihadapi orang-orang percaya di segala zaman. Yang pertama adalah penganiayaan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 1 sampai 9. Kemudian secara khusus dalam perikop hari ini ayat 11 hingga ayat 12. Selain penganiayaan, yang harus dihadapi orang percaya adalah kesesatan. Di dalam ayat 13. Rasul Paulus berbicara masa-masa sukar yang harus dihadapi pada zaman akhir. Di mana manusia yang hidup di zaman akhir semakin hari semakin mencintai diri sendiri, semakin mencintai uang, dan hidup di dalam kesenangannya sendiri, semakin jahat dan semakin bobrok secara moral. Serta para pengajar palsu yang hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan menyesatkan banyak orang. Menghadapi semua itu, maka menurut Rasul Paulus, langkah yang harus diambil orang percaya adalah tetap berpegang pada kebenaran Alkitab. Oleh sebab itulah di tengah situasi demikian, satu nasihat yang diberikan Rasul Paulus di dalam ayat 14a adalah, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Penganiayaan, penderitaan, kesesatan itu akan selalu ada. Tetapi ada kekontrasan di situ ya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Secara hurufiah bagian ini dapat diterjemahkan demikian. Tetapi hendaklah engkau
meneruslah tinggal di dalam apa yang engkau telah pelajari dan telah percayai. Nasihat tersebut menyiratkan bahwa Timotius sebelumnya dikatakan memang sejak dari kecil sudah belajar kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Timotius bahkan juga sudah tinggal di dalam kebenaran itu. Dan dari ayat 15 hingga 16 kita mengetahui bahwa kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran kitab suci. Jadi dalam hal ini menurut Rasul Paulus, Alkitab dan hanya Alkitablah satu-satunya dasar yang kokoh agar engkau dan saya bisa menghadapi situasi dan kondisi zaman ini. Segala tantangan-tantangan di tengah zaman ini. Ini artinya apa? Artinya adalah memiliki Alkitab saja tidaklah cukup. Membacanya dalam ibadah saja juga tidak memadai. Alkitab harus dibaca dan juga dipelajari. Ada kedisiplinan yang dituntut, ada pengorbanan yang harus dilakukan. Dan sesudah dipelajari, kebenaran Alkitab juga perlu untuk dipercayai. Pembacaan dan pembelajaran Alkitab secara seksama bukanlah sekadar menambah wawasan pengetahuan kita atau memuaskan rasa keingintahuan kita, tetapi harus berujung pada pengokohan iman kita kepada Tuhan, sehingga hidupmu dan hidupku adalah hidup yang berbeda. Di tengah dunia yang bobrok ini, engkau dan saya juga mampu bertahan di dalam menghadapi penganiayaan dan sengsara, serta mampu melawan ajaran-ajaran sesat yang berseliweran di sekitar kita dan semakin hari semakin marak. Sehingga kita bisa tetap teguh berdiri di dalam kebenaran oleh karena Alkitablah dasar kebenaran itu yang kita pegang. Ada begitu banyak manfaat yang diberikan. Dan Rasul Paulus menjelaskannya di ayat 15 hingga ayat 17. Bagaimana manfaat Alkitab itu begitu luar biasa bagi orang yang sungguh-sungguh menghidupi dan mengandalkannya. Di dalam ayat 15a dikatakan, ingatlah juga pada engkau kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Bapak Ibu rindu menjadi orang yang pintar, orang yang berhikmat. Firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan di sini kita kembali diingatkan, selain takut akan Tuhan, kita akan dapat memiliki hikmat yang daripada Tuhan ketika engkau dan saya menjadikan firman Tuhan ini, Alkitab ini, sebagai yang kita renungkan, yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga itu akan menolong kita untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Ketika menghadapi kesusahan, oh iya firman Tuhan bilang begini. Ketika berbenturan dengan orang lain, oh iya firman Tuhan bilang begini untuk menyelesaikannya atau untuk bersikap. Ketika menghadapi ketidakjujuran di sekeliling kita, bagaimana kita bersikap dengan hikmat yang daripada Tuhan? Alkitab menuntun kita untuk melakukannya. Jadi kalau kita membutuhkan hikmat dikatakan, ayo, ini loh Alkitab sudah diberikan. Baca, renungkan, dan lakukan. Selain memberikan kita hikmah, dikatakan juga Alkitab memberi atau menuntun kita kepada keselamatan. Pada hakikatnya, Alkitab adalah pedoman untuk keselamatan kita. Tujuan Alkitab yang paling utama adalah mengingatkan kita atau mengajarkan fakta-fakta penyelamatan yang dinyatakan oleh Allah yang mustahil kita temukan di luar daripada Alkitab. Seluruh isi Alkitab memaparkan rencana penyelamatan ilahi itu. Mulai dari penciptaan manusia, kemudian kejatuhan manusia dalam dosa, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat yang hidup. Yang kemudian dia mati di atas kayu salib, menanggung dosa manusia, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, naik ke surga. Dan kemudian Allah Roh Kudus diutus untuk menginsafkan manusia akan dosa, serta membawa manusia kembali kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Tentang semua itu, tidak ada satupun yang dapat kita ketahui di luar daripada pernyataan Alkitab.
Selain itu Alkitab juga membentuk kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang utuh. Dikatakan di situ Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Kita pengen sesuatu yang baru, pengen tahu apa-apa, Alkitab bermanfaat untuk memberikan pengajaran. Asas yang mendasar, dasar-dasar penting di dalam kehidupan kita dan juga di dalam relasi kita. Dengan Allah, dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Alkitab pun juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Elegos, ya. Bukan berarti Alkitab cari-cari kesalahan kita, tidak. Tetapi Alkitab bermanfaat untuk mengingatkan kita, meyakinkan kita, kamu salah loh. Itu jalan gak benar. Itu keputusan tidak tepat gitu ya. Itu salah, harusnya begini. Dan kemudian menunjukkan apa yang benar. Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, epanortosin. Berkaitan dengan pemulihan seseorang kepada posisi yang tepat. Ketika kita menyimpang, kita salah. Alkitab tidak membiarkannya, udah kamu, atau cuman hanya sekedar memberitahu kamu salah. Tapi yang luar biasanya dari Alkitab adalah karena kamu salah nih, kamu harus balik ke posisi yang semestinya. Dan itu dituntun oleh Alkitab. Jadi Alkitab tidak hanya menunjukkan kesalahan manusia, tetapi juga membawa engkau dan saya untuk kembali kepada jalan sesuai dengan kebenaran Allah. Dan Alkitab dikatakan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paideia. Ya, arti aslinya itu mendidik anak. Ibaratnya seperti mendidik anak menuju arah kebenaran. Demikian pula orang-orang Kristen perlu dididik, perlu diarahkan menuju dan dalam kebenaran di dalam segala sesuatunya. Dan yang terakhir di dalam ayat 17 Alkitab memiliki manfaat untuk apa? Melengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Jadi bukan karena kita berbuat baik kita selamat, tidak. Keselamatan sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya kepadanya, kita sudah selamat. Jadi bukan karena hebat, kuat, gagah kita atau kebaikan, keluar biasaan kita sehingga kita selamat, tidak. Tetapi karena kasih karunia. Nah, justru karena kita sudah diselamatkan, maka dikatakan Tuhan akan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Bukti bahwa engkau dan saya sudah selamat. Sehingga hidup yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan ini berguna, bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi orang lain. Sungguh luar biasa manfaat Alkitab bagi setiap orang yang menghidupi dan mengandalkannya. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya senang dengan penggambaran Alkitab tentang dirinya sendiri. Yang dikatakan Alkitab itu firman Allah yang digambarkan seperti pelita dan juga pedang roh. Kegelapan mata hati menyebabkan dosa merajalela. Disinilah manusia memerlukan pelita hati agar hati-hati dengan hatinya. Oleh sebab itulah kita perlu bimbingan Alkitab sebagai pelita. Alkitab sebagai petunjuk jalan kepada kehendak Allah dan sumber kebahagiaan manusia sejati. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menjelaskan bahwa firman Tuhan itu menerangi jalan agar manusia dapat berjalan dengan selamat di dalam kegelapan rohani dunia ini, di tengah bobroknya dunia ini. Sehingga barang siapa yang memiliki terang untuk memimpin langkah kakinya, maka dia tidak akan tersandung meskipun jalannya dikelilingi dengan kejahatan. Selain pelita, Alkitab juga digambarkan seperti pedang roh. Pedang merupakan salah satu senjata andalan yang kerap kali digunakan oleh para pendekar dalam cerita-cerita silat. Senjata menjadi alat yang ampuh bagi mereka ketika berhadapan dengan para musuh.
Konon, akhir dari perjuangan seorang pendekar terletak di mata pedangnya. Jadi ujung yang mematikan apabila tepat menghujam bagian penting dari tubuh lawannya. Kekristenan pada dasarnya juga bertutur tentang kisah para pendekar kerajaan Allah dengan pedang roh di tangannya. Pedang ini jauh lebih kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Pedang roh adalah firman Tuhan, pedang kebenaran. Ia merupakan senjata dahsyat yang tidak dapat dilepaskan dari kebenaran yang melekat pada dirinya. Kedahsyatan pedang roh dibutuhkan untuk mengatasi iblis dan pengikutnya. Para musuh yang terus berjuang sampai hari ini untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Membuat kita memberontak kepada Allah. Namun pada akhirnya setiap orang yang berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di hari reformasi gereja dengan tema Sola Scriptura, Alkitab, dan hanya Alkitablah satu-satunya standar kebenaran sejati. Mari kita kembali berkomitmen untuk menjadikan Alkitab bukunya Tuhan itu sebagai buku kesayangan kita. Kesukaan, favorit, nomor 1 yang kita baca dengan penuh kesungguhan hati dan juga ketekunan. Mari kita hormati, kita hargai, kita baca, kita renungkan dengan penuh kesetiaan. Kita jadikan otoritas tertinggi di dalam pengajaran, kehidupan dan pertumbuhan iman kita. Sehingga kebenaran Alkitab memampukan engkau dan saya memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan sanggup menghalau ajaran-ajaran sesat yang semakin marak di era digital ini. Alkitab sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita memaknainya? Bapak Ibu, gereja tidak selalu bisa menjaga ibu bapak sekalian. Di tengah-tengah bebasnya era sekarang ini ya. Bapak Ibu mau klik apapun di HP melalui gadget. Wah, ada begitu banyak informasi yang akan didapatkan. Terkadang bingung, ini pengajarannya benar atau enggak ya? Mau tanya Pak Pendeta lagi sibuk. Hamba Tuhan yang lain juga pas ada kegiatan yang lain. Mau tanya majelis, aduh susah ya, repot. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, kalau kita sungguh gitu ya, mau membekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu akan menolong kita, membentengi kita untuk menghadapi segala situasi tantangan di zaman ini. Kebenaran-kebenarannya akan mengokohkan kita untuk tetap berdiri teguh di dalam segala situasi dan kondisi apapun. Saya mengajak ibu bapak sekalian menyanyikan lagu yang tadi saya nyanyikan di awal ya. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sungguh Alkitab menjadi buku kesayangan kita yang kita terapkan di dalam kehidupan setiap hari. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita masuk di dalam saat teduh. Marilah dengan bangkit berdiri, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersehati masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Allah atas Alkitab, yaitu firman Tuhan yang telah dikaruniakan bagi kami untuk menuntun langkah hidup kami kepada keselamatan yang sejati, yang sungguh bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik di dalam kebenaran, serta melengkapi kami untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan yang sungguh menjadi pelita bagi langkah hidup kami, dan juga menjadi pedang, menjadi senjata bagi kami untuk menghadapi segala persoalan, segala tantangan di tengah zaman dimanapun kami hidup. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Protestan di seluruh dunia, di dalam memegang teguh sola scriptura. Hanya Alkitablah satu-satunya standar kebenaran yang sejati. Kami sungguh rindu gereja-gereja Tuhan, termasuk Gereja Kristen Indonesia Karangsaru, senantiasa hidup berlandaskan pada Alkitab. Segala kebijakan, segala keputusan, segala pertimbangan, semua yang diambil, segala gerak langkah selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi gerejamu. Dan juga untuk segenap hamba-hamba Tuhan selalu menyampaikan khotbah-khotbah berdasarkan dengan apa kata Alkitab, bukan apa kata diri sendiri, bukan berdasarkan pengalamannya, bukan berdasarkan keinginan atau kesenangan dari para pendengar, tapi sungguh punya hati yang mencintai firman Tuhan dan menyampaikan apa isi hati Tuhan di dalam setiap pelayanan khotbah yang dilakukan. Bapak Surgawi, untuk kondisi kota Semarang dan Indonesia secara khusus kami bersyukur bahwa sedikit demi sedikit Tuhan bantu untuk menghadapi penyebar luasan COVID-19. Namun kami memohon Tuhan tetap melindungi dan menjagai, jangan biarkan bangsa ini terlena dengan kondisi yang membaik. Karena kami mendengar kembali ada varian virus yang baru dan juga ada penambahan jumlah penderita COVID secara khusus di kota Semarang ini, yang cukup membuat kami harus memikirkan kembali berbagai kegiatan gerejawi yang rencananya akan dilakukan secara onsite. Bapak Surgawi, kami sungguh rindu Tuhan memberkati dan menolong para pemimpin bangsa kami dan juga pemimpin negara-negara yang lain untuk siap menghadapi semuanya dan menuntaskannya. Kami juga tidak lupa berdoa untuk periode akhir tahun dengan liburan Natal dan Tahun Baru. Kami sungguh rindu tidak terjadi gelombang ketiga yang dikatakan kemungkinan besar terjadi sekitar akhir tahun dan awal tahun. Kami rindu Tuhan memberkati dan memimpin Indonesia secara khusus.
Kami juga tidak lupa bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kegiatan gerejawi kami selama bulan Oktober, yaitu bulan keluarga, dengan segala acara demi acara yang boleh dilaksanakan, dan kiranya juga di tengah segala keterbatasan yang ada pun tetap membangun iman kehidupan keluarga-keluarga jemaat. Dan kami juga percayakan untuk persiapan daripada panitia Natal umum dan juga Natal komisi di dalam penyelenggaraan ibadah Natal, dimulai dari masa Adventus, malam Natal, dan juga akhir dan awal tahun. Kiranya semua juga dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan bantu segala persiapan yang dilakukan, serta penyelesaian program-program kegiatan gereja di tahun 2021 ini. Kemudian juga pematangan program kerja gerejamu tahun 2022. Bapak Surgawi, kami menyerahkan untuk ibadah onsite daripada gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Kami sungguh rindu kehidupan jemaat boleh kembali bersemangat ibadah onsite, bertatap muka secara langsung dengan saudara-saudara seiman di gereja. Kiranya Tuhan tumbuhkan semangat dan sukacita untuk boleh melakukannya. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kehidupan jemaat kami. Di tengah segala sesuatu yang dijalani, kami tahu tidaklah selalu mudah. Tapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai langkah hidup kami, berjanji akan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman, dan tidak membiarkan kami berjalan sendiri, karena firman Tuhan pun dikaruniakan bagi kami untuk menuntun langkah-langkah kami. Kiranya hal ini juga membuat jemaatmu menjadi jemaat yang tangguh di dalam Tuhan, menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Bapak Surgawi, kami bersehati berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus untuk Ananda Terence, anak anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati, berikan pemulihan untuk keluarga, senantiasa berharap dan juga dengan kasih sayang merawatnya dengan baik. Untuk saat ini yang masih dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikian juga untuk kesehatan dari anggota jemaat yang cukup lama sakit atau menghadapi sakit yang berat. Jangan biarkan menyerah, tetapi sungguh percaya bahwa kekuatan dan juga pertolongan Tuhan juga dikaruniakan bagi mereka. Bapak Surgawi, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat yang sedang berduka. Untuk keluarga besar dari Ibu Leawita Sanjaya atau Ibu Loli atas meninggalnya mamah yang terkasih, dan juga segala kegiatan gerejawi berkaitan dengan upacara duka yang dilakukan di Tionghoa Iwan, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Demikian juga dengan keluarga besar Ibu Nana Primawati Santoso atas dipanggil pulangnya mamah yang terkasih. Kiranya Tuhan pun juga memberikan kekuatan bagi keluarga, percaya bahwa tidak ada yang tidak baik di dalam Tuhan. Selalu ada rencana yang mungkin saat ini tidak bisa dimengerti, tetapi Tuhan mengaruniakan kekuatan untuk boleh keluarga Ibu Nana melewati semuanya. Demikian juga dengan keluarga dari almarhumah Ibu Gita Afianti. Tuhan panggil pulang almarhumah kembali kepada Tuhan, dan juga rencana ibadah duka yang dilaksanakan di rumah duka di Argopuro, kiranya Tuhan juga melancarkan segala sesuatunya. Bapak Surgawi, inilah segala seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap waktu, dalam segala kondisi dan situasi, karena kebaikan Tuhan kepada kita juga terus Ia berikan dalam setiap keadaan. Pemazmur dalam Mazmur 107 ayat yang pertama berseru, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Marilah kita ungkapkan syukur kita dalam persembahan syukur. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan QRIS GKI Karangsaru berikut ini, atau dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja pelataran Gedung Maranatha, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang.
Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa persembahan yang telah kami persiapkan sebagai ucapan syukur kami atas setiap kasih Tuhan yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami, Tuhan kuduskan sehingga layak untuk kami pakai menunjang kegiatan pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap kami yang akan mengelolanya, beri kami hati yang takut akan Tuhan sehingga kami boleh mengelolanya dengan benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.